welcome back. Halo, sobat para pencinta catur. Selamat datang kembali di channel Kotak Masalah. Di video kali ini, saya lagi-lagi akan menampilkan permainan dari Paul Murphy. Kali ini Murphy dengan memperagakan King's Gambit atau Gambit Raja. Dengan lawannya adalah Alonso. Dan partai ini terjadi pada tahun 1848. Oke lah, kita langsung mulai permainannya. Murphy pion E4, hitam balas pion E5, Murphy pion F4, King's Gambit. Gambit diterima hitam dengan pion makan pion. Di langkah Gambit kebanyakan biasanya kuda maju ke F3. Tapi Murphy kali ini memainkan gajahnya ke petak C4. Dan secara otomatis hitam membalas dengan menteri seka ke H4. Raja bergeser F1. Gajah menyokong menteri dengan maksud dan tujuan menteri skakmat ke petak F2. Tentunya hitam membalas dengan pion D4. Gajah mundur B6. Lanjut kuda mengusir menteri. Menteri mundur ke E7 sekaligus mengancam pion E4. Putih kuda naik ke C3 melindungi pion. Kuda menyerang pion 2 kali. Menteri D3 sekaligus melindungi pion 2 kali juga. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, sebetulnya di sini Murphy punya langkah yang cukup baik dengan pion maju mengusir kuda. Sekaligus pion hantu ini akan kokoh dan sangat garang di petak E5. Di sini langkah kuda ada 5 petak, di mana petak aman terdapat di G8, H5, dan G4. Kuda tidak mungkin ke G8 karena akan menutupi raja untuk rokade dan sekaligus membuang tempo yang sangat molor. Kuda di sini akan melindungi pion dengan bergerak ke H5. Putih ke D5 ster. Menteri hitam di sini punya 3 petak untuk menghindar. Pertama ke petak F8. Jika menteri ke F8, maka kesempatan rokade pendek dari hitam akan tertunda dan akan membuat perwira putih leluasa untuk menyerang. Kedua, menteri bisa ke E6, tapi jikalau ke E6 maka skak ster dan benteng. Langkah yang paling efektif adalah menteri ke D8. Lanjut putih, pion mengusir kuda, dan kuda di sini tidak ada langkah lagi untuk menyelamatkan dirinya, baik petak G3 atau F6, karena sudah dikuasai oleh pion putih. Langkah paksaan adalah dengan pion N-pas kali pion. Langsung saja gajah ster. Menteri hitam di sini tidak ada jalan, hanya bisa ditutup dengan pion atau mengorbankan kudanya. Jadi setelah hitam menutup ster, pion kali pion, dan pion hantu ini haruslah dimakan, karena jikalau tidak dimakan maka dia akan maju mensekak raja sekaligus ancaman ster oleh gajah di petak gelap. Maka hitam pion kali pion sekaligus mengancam gajah. Kita tawarkan lagi kudanya kepada pion agar di sini pion menjadi bingung entah apa yang dia mau pilih. Sebelum hitam melangkah, baik kita analisa sedikit. Jika pion kali kuda, maka tidak mungkin menteri hitam sedang terpancung. Dan jika pion kali gajah, maka skakmat dalam 2 langkah. Oke, kita contohkan. Pion kali gajah, menteri sekak dengan kali kuda, tidak ada pilihan. Langkah paksaan raja ke F8 dan
skakmat. Jadi di sini hitam serba salah dan kuda ke G5, maka menteri akan hilang. Dan di posisi ini jelas putih sangat unggul. 95% kemenangan di tangan putih. Oke teman-teman, kita kembali ke permainan aslinya. Hitam membalas dengan pion C6. Tentunya pion gratis tidak disia-siakan. Gajah kali pion. Hitam melakukan kesalahan dengan mengancam gajah dan mengajak pertukaran pion. Putih pion kali pion. Hitam menunda balik memakan pion karena lajur E sudah terbuka dan sangat berbahaya. Dan hitam langsung rokade pendek. Pion maju mengancam menteri. Setelah menteri mundur ke D8, di sini lajur E menjadi rebutan. Perebutan kekuasaan dimulai dengan benteng ke E1. Hitam balas benteng ke E8. Sekaligus mengajak duel benteng putih. Putih menolak tantangan dari hitam dengan kuda bergerak ke G5 sekaligus mengancam pion 2 kali di petak F7. Benteng skak dengan memakan benteng. Raja kali benteng. Menteri sekak ke E8. Raja naik ke D2. Gajah melindungi pion sekaligus mengajak berduel kembali dengan gajah putih. Lagi-lagi putih menolak berduel dengan gajah hitam. Di sini benteng sangat baik dengan melangkah ke A1. Karena tidak mungkin hitam gajah kali gajah, karena nantinya benteng akan kali menteri sekaligus sekak. Jadi langkah terbaik hitam adalah dengan raja ke H8 untuk menghindari ancaman daripada perwira putih. Tapi di sini hitam justru melakukan blunder dengan kuda ke D7. Ya, mungkin bingung hitam di sini, sobat kotak masalah. Dan penyesalan hitam pun dimulai dengan kuda memakan gajah. Pion memakan kuda, benteng menyikat pion, ster dan sekaligus ancaman skakmat oleh gajah di petak terang. Dan di langkah ini pula bendera putih dikibarkan oleh hitam, alias hitam menyerah tanpa syarat. Dan bila dilanjutkan pun kemanapun menteri melangkah, maka menteri akan hilang atau akan skakmat. Misal menteri ke D8 atau C8, maka benteng akan skakmat ke E8. Atau bila menteri ke 5, maka skakmat. Apabila menteri ke F8, maka skak ster. Dan hitam ke H8, maka skak. Oke teman-teman, jadi itulah pertandingan Power Murphy menghadapi Alonso, di mana partai ini dimenangkan oleh Power Murphy dengan tekanan-tekanan kepada hitam sehingga hitam tidak bisa berkembang. Dan demikianlah video saya kali ini, dan saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja. Untuk kalian yang menyukai video-video dari channel Kotak Masalah, maka tidak ada salahnya untuk membagikannya atau share, dan silakan subscribe bagi yang belum subscribe, dan silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Akhir kata, salam para pencinta catur. Terima kasih.